Halo Speed Lovers, kali ini aku ada informasi tentang seorang juara dunia, tapi sekarang justru kesulitan. Ya, Pecco Bagnaia mulai frustrasi dengan Ducati. Ada apa sebenarnya di balik GP26? MotoGP 2026 mulai menghadirkan dinamika tak terduga. Setelah mendominasi musim lalu dengan raihan Triple Crown, Ducati kini justru menghadapi tekanan besar. Performa Desmosedici GP26 tak lagi sekuat sebelumnya. Dan kondisi ini memicu spekulasi panas. Apakah Francesco Bagnaia mulai kehilangan kepercayaan, bahkan mempertimbangkan masa depan di luar Ducati? Dalam 3 seri awal musim ini, tanda-tanda penurunan performa mulai terlihat jelas. Ducati yang sebelumnya dominan, kini harus mengakui keunggulan rival senegaranya, Aprilia. Di GP Amerika Serikat yang berlangsung di Circuit of the Americas, tidak satupun motor Ducati mampu finish di podium pada balapan utama hari Minggu. Meski begitu, secercah hasil positif sempat datang dari sprint race ketika Francesco Bagnaia berhasil finish di posisi kedua. Namun hasil ini tidak cukup menutupi masalah mendasar yang kini menghantui Ducati. Para pembalap mulai mengeluhkan karakteristik Desmosedici GP26 yang dianggap memiliki kelemahan, terutama dalam hal pengereman. Hal ini menjadi ironi, mengingat sektor tersebut sebelumnya menjadi salah satu kekuatan utama Ducati. Di sisi lain, situasi tim semakin rumit dengan kondisi Marc Marquez yang belum sepenuhnya pulih pasca insiden di Mandalika. Ia kembali mengalami kecelakaan di Austin, menambah tekanan di dalam garasi Ducati. Pimpinan teknis Ducati, Yuji Dall'Igna, tak menampik adanya masalah. Ia mengakui bahwa tim harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan. Menurutnya, performa di Amerika Serikat jauh dari ekspektasi dan menunjukkan bahwa persaingan kini semakin ketat. Sebagai langkah awal, Ducati mencoba menghadirkan pembaruan teknis. Pada sesi FP2 di Texas, mereka memperkenalkan paket aerodinamika belakang baru, mengikuti tren yang lebih dulu digunakan oleh KTM dan Aprilia. Komponen ini mencakup tambahan sirip di bagian bawah jok dan ekor motor. Menariknya, paket ini baru tersedia untuk 2 pembalap utama, yakni Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, dan hanya dipasang pada salah satu motor mereka sepanjang akhir pekan. Hal ini menunjukkan bahwa Ducati masih dalam tahap evaluasi terhadap efektivitas pembaruan tersebut. Namun, inovasi ini tampaknya belum mampu menyelesaikan masalah utama. Salah satu isu terbesar yang dihadapi Bagnaia adalah manajemen ban. Ia mengungkapkan bahwa sejak awal musim, performanya di balapan utama selalu menurun drastis. Sejak awal tahun, saya kehilangan banyak kecepatan di balapan hari Minggu. Saya tidak bisa bersaing, dan kami mencoba mencari solusi, ujarnya. Masalah ini terlihat jelas sejak lap-lap awal. Motor terasa sulit dikendalikan, tidak responsif saat menikung, dan memaksa penggunaan ban belakang secara berlebihan. Akibatnya, ban cepat aus, bahkan sebelum balapan memasuki fase krusial. Bagnaia juga mengeluhkan perubahan karakter motor yang terasa lebih berat dan kehilangan grip, terutama saat sesi pemanasan. Kondisi ini tentu menjadi pukulan besar, mengingat konsistensi adalah kunci dalam perebutan gelar juara dunia. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar, apakah ini hanya fase sulit atau pertanda retaknya hubungan antara Bagnaia dan Ducati? Spekulasi pun mulai berkembang di pedok. Rumor menyebutkan adanya kemungkinan Bagnaia mempertimbangkan pindah ke Aprilia pada musim depan, tim yang justru sedang berada di puncak performa. Meski belum ada konfirmasi resmi, narasi ini semakin menguat seiring pernyataan Bagnaia yang terdengar frustrasi. Beberapa pihak bahkan menilai bahwa ia tampak kehilangan kepercayaan diri dalam mengembangkan motor yang kini dianggap terlalu kompleks. Dengan jeda balapan setelah pembatalan seri Qatar, Ducati memiliki waktu untuk melakukan evaluasi sebelum kembali bertarung di Jerez. Namun tantangannya tidak kecil. Aprilia telah menciptakan jarak performa yang cukup signifikan dan mengejarnya dalam waktu singkat bukan perkara mudah. MotoGP 2026 kini memasuki fase krusial. Ducati belum tumbang, tetapi tanda-tanda krisis mulai terlihat. Sementara itu, Francesco Bagnaia berada di persimpangan penting dalam karirnya. Apakah ia akan bertahan dan membawa Ducati bangkit, atau memilih jalan baru bersama tim lain? Jawabannya mungkin akan segera terungkap dalam beberapa seri ke depan. Veda Ega tiba-tiba melorot di Moto3 Brasil. Setelah tampil menjanjikan di hari pertama, rider Indonesia ini justru gagal tembus 10 besar di FP2. Apa yang sebenarnya terjadi? Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, belum mampu menembus 10 besar pada sesi latihan bebas kedua atau FP2 Moto3 Brasil 2026. Rider Honda Tim Asia itu menutup sesi di Autodromo Internasional Ayrton Senna, Goiânia, Sabtu malam 21 Maret 2026 WIB
di posisi ke-12 setelah mencatatkan waktu terbaik 1 menit 28,030 detik. Berdasarkan catatan resmi MotoGP, Veda terpaut 0,722 detik dari David Almanza yang menjadi pembalap tercepat pada FP2. Hasil ini memang belum sebaik performanya pada hari pertama, ketika Veda sempat tampil menjanjikan di rangkaian sesi awal. Pada Jumat, 20 Maret 2026, Veda mampu mengakhiri FP1 di posisi 8, lalu melanjutkan tren positif dengan tampil cukup kompetitif di sesi praktis, sehingga berhasil mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua atau Q2. Artinya, meski FP2 tak berjalan ideal, pembalap asal Yogyakarta tersebut tetap menjaga peluang untuk meraih posisi start yang baik. Penurunan posisi di FP2 menunjukkan bahwa persaingan Moto3 Brasil berlangsung sangat rapat, terutama karena para pembalap mulai menemukan ritme terbaik mereka di sirkuit baru yang kembali masuk kalender MotoGP musim 2026. Veda terlihat belum bisa mengulang kecepatan impresif seperti sehari sebelumnya, sementara rival-rivalnya justru tampil lebih agresif dalam memburu catatan waktu menjelang kualifikasi. Situasi ini membuat setiap detail kecil mulai dari feeling dengan motor, pemilihan racing line, hingga pemanfaatan slipstream menjadi sangat menentukan. Meski begitu, posisi ke-12 di FP2 belum menjadi sinyal negatif bagi akhir pekan balap Veda, sebab fokus utama tim kini tertuju pada sesi kualifikasi yang digelar Sabtu malam waktu Indonesia. Berdasarkan jadwal resmi GP Brasil 2026 di Goiânia, sesi Q1 berlangsung pukul 22.45 sampai 23.00 WIB, sementara Q2 dijadwalkan pada pukul 23.10 sampai 23.25 WIB. Balapan utama Moto3 sendiri akan digelar Minggu 22 Maret 2026. Veda datang ke Brasil dengan kepercayaan diri tinggi usai menjalani debut luar biasa di Thailand pada akhir Februari hingga awal Maret lalu. Dalam seri pembuka tersebut, ia sukses finish di posisi kelima bersama Honda Tim Asia, sebuah hasil yang langsung mengangkat ekspektasi publik Indonesia terhadap kiprahnya di Moto3 musim ini. Karena itu, setiap sesi di Brasil mendapat sorotan besar, terutama untuk melihat apakah Veda mampu menjaga momentum positifnya di level dunia. Sebelum akhir pekan dimulai, Veda sendiri sudah menegaskan bahwa ia tidak ingin terlena dengan hasil bagus di Thailand. Pembalap berusia 17 tahun itu menyadari, setiap sirkuit memiliki tantangan berbeda. Apalagi, GP Brasil digelar di trek yang menuntut adaptasi cepat dari seluruh pembalap dan tim. Karena itu, pendekatan Veda tetap realistis. Memulai dengan baik sejak sesi pertama, memahami karakter lintasan, lalu berkembang sedikit demi sedikit sepanjang akhir pekan. Setelah hasil positif di Thailand, saya merasa percaya diri dan termotivasi. Tetapi setiap akhir pekan bakal berbeda, ujar Veda. Ia juga menegaskan, fokusnya adalah memulai dengan baik sejak latihan pertama, memahami trek, dan terus meningkat selangkah demi selangkah bersama tim, sebelum berusaha merebut hasil terbaik pada balapan utama. Kalimat itu kini terasa relevan melihat situasinya di Brasil, di mana ritme kompetitif memang harus dibangun secara bertahap. Bagi Veda dan Honda Tim Asia, FP2 bisa menjadi bahan evaluasi penting sebelum masuk ke sesi yang lebih krusial. Catatan waktu yang belum menembus 10 besar menunjukkan masih ada area yang harus diperbaiki, baik dalam setelan motor maupun konsistensi lap cepat. Namun dengan bekal lolos ke Q2 dan pengalaman tampil kuat di Thailand, peluang Veda untuk bangkit masih terbuka lebar. Kini perhatian tertuju pada kualifikasi dan balapan utama. Publik Indonesia tentu berharap Veda Ega Pratama bisa kembali menunjukkan daya saingnya dan setidaknya mengulang performa solid seperti pada seri pembuka. Brasil mungkin menghadirkan tantangan berbeda, tetapi justru disitulah ujian sesungguhnya bagi rookie sensasional asal Indonesia ini.